Berarti yang sering saya sampaikan, amalan pokok dalam TKN itu 4. Ya. Pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi, yang ketiga khataman, dan yang keempat manakib. Nah, 4 amalan pokok ini merupakan amaliyah seluruh ikhwan TKN. Jadi berjalannya satu amaliyah TKN di suatu wilayah kalau 4 ini jalan, terutama manakib. Ya, saya dulu kalau ke Suryalaya selalu ditanya pengasabah bagaimana manakib di Lampung. Ini nggak ditanya bagaimana zikir khafinya, enggak. Kenapa? Karena zikir khafi itu nggak kedengaran, Pak. Nah, entah zikir entah enggak kita nggak tahu. Nah, kadang-kadang ngantuk juga zikir juga gitu. Nah, jadi yang nampaknya jalannya itu khataman dan manakib. Dan ini saya kira yang pesan pengasabah jangan dirubah. Ya, jangan ditambah dikurangin. Apa yang sudah kita terima dari pengasabah itulah yang kita amalkan. Kalau ada di antara yang mencoba merubah, ya saya pikir kita merujuk aja kepada yang diajarkan Abah. Seperti yang sampaikan kemarin di Medan, ya ada ustadz yang mengatakan bahwa penutup zikir khafi itu bukan Sayyiduna Muhammad Rasul, tapi Alhamdulillah. Saya sudah bilang, saya sudah berulang kali mengikuti talqin pengasah Abah, belum pernah saya dengar Abah itu nutup dengan Alhamdulillah. Selalu tutupnya dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Nah, kita ikuti saja apa yang diajarkan oleh guru mursyid kita. Ya. Kemudian kepada Bapak Ibu yang ada di Langsa ini, ya tolong dibantu Ustadz Tutus ini. Ya, sebab beliau ini kalau nggak didukung sama ikhwan, saya kira susah juga akan berjalan sendiri. Ya, dah. Tapi kena dukungan dari Bapak Ibu sebagai ikhwan dan akhwat yang ada di Langsa, insya Allah beliau pun siap untuk ya mengorbankan waktunya, pikirannya untuk membina jamaah yang ada di Langsa ini. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu yang ada di Langsa ini khususnya supaya kompak untuk mengamalkan dan istiqamah dalam pelaksanaan amaliyah TKN ini. Adapun hal-hal yang mungkin terjadi hal-hal gunjang-ganjing ke sana sini itu tidak usah digobris saja, ya. Yang penting tujuan kita adalah untuk menyelamatkan diri kita supaya bisa pulang ke Allah, usul ke Allah. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi maka saya bilang sama ikhwan kita di Medan tadi, pakai kacamata kuda. Ke depan aja, nggak usah ngelirik kiri kanan. Nah, adapun hal-hal yang mungkin ada yang orang tidak senang dengan kita, itu biasa. Ya nggak usah jadi pikiran, nggak usah masuk hati. Yang penting kita mengamalkan dengan amaliyah yang sesuai dengan ajaran guru kita, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sudah, orang mau senang silakan, nggak senang juga silakan. Kita nggak bisa menghambat hati orang. Tapi yang penting kita luruskan niat kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini rel kita dalam beribadah. Ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju. Jadi belajar tarekat, belajar zikir tidak ada tujuan lain kecuali ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Itu saja. Sebab tidak ada orang yang disebut dengan selamat kalau tidak kembali ke Allah. Nah, hanya kembali ke Allah lah yang disebut selamat. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu saat nanti hartamu, anakmu, istrimu, suamimu enggak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Itu gunanya kita zikir supaya membersihkan hati. Ya, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Ya, segala sesuatu ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Di kita belajar tarekat artinya kita belajar zikir. Belajar zikir itu artinya kita belajar membersihkan hati. Nah, jangan sampai ada di hati kita itu penyakit-penyakit hati. Makanya
manfaat kita belajar zikir ini ada 3. Ya. Yang pertama, mengampunkan dosa. Nah, insya Allah dengan banyak kita berzikir, dosa kita diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagaimana dinyatakan Allah, ya, man qala la ilaha illa akhiru kalami dakhala jannah. Tidak ada yang masuk surga kalau masih banyak dosa, Pak. Yang masuk surga itu kalau dosanya sudah diampunkan Allah. Nah, jadi kata Nabi, orang yang akhir kalamnya la ilallah, maka dia masuk surga. Ya. Untuk bisa akhir kalam la ilallah itu mesti dibiasakan dulu semasa kita masih sehat begini. Karena kata Nabi SAW, matan nas bima ya'ishu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah kita ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mau mati pun dengan la ilaha illallah. Tapi kalau dari sehat sekarang ini nggak biasa nyebut kalimat itu, apalagi mau mati. Maka saya bilang ini hadis bukan tawaran murahan, tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu ketika muhtadar, kalau bisa hadiah surga. Nah, jadi oleh karena itu kita biasakan zikir di dalam hati kita maupun zikir jahar agar dosa-dosa kita diampunkan Allah. Itu pertama. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Nah, zikir ini menyembuhkan penyakit. Penyakit hati, iri, dengki, hasud, dendam, ada merasa lebih dari yang lain, merasa lebih benar dari yang lain. Nah, itu semua penyakit semua itu. Kalau dalam hadis Nabi disebutkan tidak boleh memelihara anjing di rumah. Kalau ada 1 ekor aja anjing di rumah, malaikat nggak mau datang. Tapi di kita ini secara syariat anjing benaran, ya, di rumah. Makanya masing-masing kita tidak mau pelihara anjing karena malaikat nggak mau datang. Ya. Tapi kata Nabi, jangan pelihara anjing di rumah. Anjing yang mana? Rumah yang mana? Ini rumah. Qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu rumahnya Allah. Jangan pelihara anjing di situ. Mana anjingnya? Iri, dengki, hasud, itu anjing semua itu. Nggak usah banyak-banyak, 1 ekor anjing saja. Namanya iri. Kalau sudah nongkrong si anjing iri itu di hati kita, udah nggak tenang hidupnya. Ya, ngelihat kawan beli mobil, kita yang pening pikirin. Ya, ngelihat kawan kita beli baju baru, kita sibuk ngomelin. Nah, ini kenapa? Karena ada anjing di rumahnya itu. Jadi anjing di rumah itu maksudnya penyakit-penyakit hati itulah. Ya, maka saya bilang tadi jangan usah banyak-banyak, 1 ekor aja yang namanya iri. Dan biasanya kalau iri datang, adiknya datang pula, itu dengki. Si dengki itu datang berduaan. Nah, kalau sudah iri sama dengki sudah bergabung, nah biasanya keponakannya si hasad. Nah, ini datang juga itu. Nah, mulai hasud sana sini, hasad sini. Nah, bisa bubar Pak sekampung. 1 jamaah bisa bubar. 1 torekat bisa gontok-gontokan. Gara-gara anjing-anjing ada di dalam rumah itu. Nah, sekarang ini kita zikir, buang anjing-anjing itu. Jangan pelihara anjing di rumah. Nggak akan tenang hidupnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, itu yang kedua, menyembuhkan penyakit di hati kita ini. Yang ketiga, zikir ini memperbaiki yang rusak. Ya, di diri kita ini. Oke, saya ambil contoh. Ini lampu ini kan nyala, Pak ya. Kenapa nyala? Karena lampunya bagus, kabelnya tersambung, setrumnya ada. Begitu dicetekkan langsung nyala. Kenapa? Karena ada setrum, kabel tersambung, kemudian boklamnya bagus. Nah, di kita juga begitu. Boklamnya bagus, akal kita sehat. Ada setrum, iman kita ada. Kabel tersambung, kita ngedengar hayya 'ala shalah, kan dicetekkan. Kira-kira bergerak enggak mau salat? Nah, kalau enggak bergerak berarti rusak itu. Ada kabel yang putus.
atau memang spanningnya rendah. Kadang-kadang Pak tersambung, cuma spanning rendah. Sudah duduk di saf, imam si muazzin sudah iqamat, qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, Allahu akbar la ilaha illallah. Imam sudah takbir, masih duduk juga. Ini setrumnya rendah. Sinyalnya cuma satu garis. Nah, mestinya begitu hayya 'ala shalah mulai berdiri semua. Enggak ada lagi yang duduk. Qad qamatis shalah sudah mulai nyusun saf. Nah, itu yang bagus, bukalamnya bagus, setrumnya cukup, nah, kabel tersambung. Tapi kalau kabelnya agak tersambung, as-salatu khairum minan naum, malah selimut ditarik, berarti ada yang putus kabelnya tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan kita belajar tarekat ini, insya Allah yang rusak-rusak itu mulai diperbaiki. Maka tidak heran setelah talqin zikir kok rajin sholatnya. Setelah talqin zikir banyak zikirnya. Setelah talqin zikir banyak puasa sunatnya. Setelah talqin zikir murah tangan ini bersedekah. Enggak panjang-panjang mikirnya. Pokoknya udah bantu kawan, bantu orang lain. Ini namanya sudah mulai diperbaiki. Jadi yang rusak-rusak diperbaiki.